sebagai negara yang penuh etika. Masyarakat masih menjunjung tinggi tata krama pergaulan sebagaimana anak bersikap kepada orang yang lebih tua dan hubungan antar teman. Namun, seiring laju perkembangan zaman dan perubahan yang sangat cepat dalam teknologi informasi telah mengubah kehidupan masyarakat dunia, terutama remaja. Krisis moral para remaja merupakan masalah yang telah meluas dan harus segera diselesaikan, karena dapat mengancam masa depan kehidupan mereka sendiri serta masa depan bangsa, dan juga akan mempengaruhi anak-anak kecil yang sekarang ini lebih suka menjadi para remaja. Sangat ironis dan disayangkan memang krisis moral yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Krisis moral telah meluas ke individu remaja masing-masing yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Jika para remaja terus mengalami krisis moral, maka akan membawa dampak negatif bagi dirinya sendiri, seperti masa depan yang tidak jelas, dijauh oleh teman-teman, kemiskinan mental, ketidakharmonisan keluarga, dan lainnya. Bagaimana nilai etika generasi muda saat ini? Apa yang menjadi penyebab utama merosotnya nilai etika generasi muda? Bukankah mereka generasi penerus bangsa? Bagaimana kedepannya Indonesia dengan bekal generasi muda yang rusak etikanya? Sanggupkah Indonesia menjadi tetap utuh sebagaimana kondisi etika yang buruk? Menurut saya, jika dilihat dari zaman sekarang ini, etika yang dimiliki remaja itu sudah berkurang. Karena pada zaman ini remaja itu sudah tidak memiliki etika yang baik kepada orang tua maupun sesama temannya. Menurut saya, ada beberapa penyebab rusaknya etika pada generasi muda yang berkualitas. Misalnya saja, kurangnya pengawasan orang tua. Pengawasan orang tua adalah salah satu faktor untuk menciptakan generasi muda yang berkualitas. Tapi apa jadinya jikalau pengawasan orang tua kurang pada anaknya sendiri? Mungkin yang akan terjadi adalah terjadinya penyimpangan terhadap anaknya yang akan mengakibatkan bebasnya pergaulan sehingga dapat merusak akhlak anaknya sendiri. Apabila ada seorang anak yang akhlaknya kurang baik, apakah mereka termasuk generasi yang berkualitas? Menurut saya tentu saja tidak, atau lebih tepatnya akan menjadi sampah di masyarakat saja. Salah satu penurunan etika pada masa kini yaitu penyalahgunaan gadget. Karena hampir setiap orang atau semua anak memiliki gadget. Dengan adanya gadget ini, semua cenderung sibuk dengan gadgetnya. Masalah selanjutnya adalah apakah ada konten negatif yang diakses oleh anak tersebut? Apakah ada penyalahgunaan pada gadget tersebut? Menurut saya, dengan menonton konten negatif atau melihat konten negatif, dengan main game sampai melupa waktu, disitulah menurut saya gadget disalahgunakan. Di zaman sekarang ini teknologi itu berkembang sangat cepat.
begitu juga dengan media sosial. Tidak sedikit atau bahkan hampir semua anak-anak di Indonesia tentu mengenal media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini terjadi banyak penyimpangan terhadap media sosial yang menyebabkan rusaknya etika baik atau nilai agama pada remaja. Jadi perlu ada pembinaan atau penjagaan orang tua terhadap anak dalam memakai media sosial. Karena tujuan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi lagi. Karena tuntunan hidup dan tuntunan zaman, orang-orang saat sekarang ini banyak yang tidak peduli terhadap lingkungan sendiri ataupun lingkungan sekitar. Padahal menurut saya, peduli terhadap lingkungan sekitar adalah sebuah kontrol yang efektif dalam mencegah kejahatan sosial pada kasusnya dan menurunnya nilai moral. Maka dari itu kita harus belajar untuk saling menghargai dan saling mengingatkan agar tidak terjadi pertikaian lingkungan. Menurut saya, tempat terbaik untuk membina karakter seorang anak adalah yang pertama di lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam membina karakter seorang anak. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah mengadakan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang dapat mengembangkan aspek siswa. Yang pertama, aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, dan juga aspek sosial. Menyikapi merosotnya etika generasi muda saat ini, maka solusi yang dapat kita terapkan dalam mengatasi krisis etika di kalangan anak muda yaitu: yang pertama, menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Dalam menerapkan pendidikan karakter ini, sebaiknya tidak hanya mengandalkan pendidikan formal saja, melainkan pendidikan karakter ini juga dapat ditanamkan dalam lingkungan keluarga yang merupakan madrasah pertama atau agen pertama dalam membentuk karakter yang baik pada anak. Kemudian, kedua, memiliki teman bergaul di lingkungan yang tepat. Pergaulan sangat mempengaruhi karakter dari dalam diri seseorang, apalagi pada tahap remaja. Mereka sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga, memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik. Mampu memanfaatkan perkembangan iptek dengan baik karena kita dapat mengakses dengan mudah hal-hal apapun yang kita inginkan. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting sebagai solusi karena sesuatu apapun yang dilandasi dengan iman dan takwa tidak akan mengarah ke hal-hal yang negatif.